Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan pada kesempatan ini kita akan masuki pembahasan surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini Allah tetap memelihara kita, melindungi kita, sehingga kita berada pada iman yang benar dan sampai akhirnya kita datang menghadap Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja dengan melihat pembahasan pertama, arti dan makna. Arti dari Al-Mu'minun yang menjadi judul surah ke-23 ini adalah orang-orang beriman. Iman sendiri berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan. Jadi iman itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai kaitan dengan kata-kata aman. Di amana yu'minu imanan. Jadi orang beriman itu adalah orang yang mengamankan dirinya. Jadi orang beriman itu aman. Itu janji Allah. Siapa yang beriman, dia akan aman. Jadi al-mu'minun, orang-orang yang mengamankan dirinya sehingga aman sampai ke surga Firdaus. Aman. Kenapa aman? Karena dia dalam lindungan Allah dan akhirnya menjadi pewaris surga Firdaus. Mari kita lihat surat Al-Mu'minun ayat pertama. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, setelah bla bla bla, nanti kita akan lihat ayat 10-nya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengamankan dirinya sehingga sampai ke surga Firdaus. Itu jaminan Allah. Orang-orang beriman aman sampai ke surga Firdaus. Mari kita lihat surat 6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi orang-orang yang beriman tapi imannya benar, jangan tercemar, dia akan mendapatkan keamanan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari al-mu'minun, orang-orang yang mengamankan dirinya untuk sampai ke surga Firdaus. Mari kita lihat makna di baliknya. Makna di balik al-mu'minun adalah menyadarkan manusia. Menyadarkan manusia agar berada di kelompok yang benar. Sehingga aman sampai ke surga. Jadi sekali lagi, makna di balik al-mu'minun menyadarkan manusia agar berada di kelompok yang benar. Agar aman sampai ke surga. Nah, ini dalam kaitan ini mari kita lihat surah 2 ayat 38.
Sebelumnya, mari kita lihat dulu sebelum ayat 38 itu ya. Mari kita lihat dulu ayat 37-nya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat 38 berkaitan dengan peristiwa turunnya manusia ke dunia oleh karena was-was, terikut was-was dari setan. Kita telusuri lagi satu ayat sebelumnya, 36. 36. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Nah, ingin kita garis bawahi ketika Adam turun ke bumi, Allah katakan di bumi itu hanya sementara. Di sana kalian bisa bersenang-senang, tapi sedikit. Dan sampai masanya, kalian tidak lagi di bumi, tapi kembali ke tempat semula, yaitu surga. Adam diberikan Allah surga. Di anak cucu Adam adalah orang-orang yang bersama Nabi Adam ke surga. Itulah maka dikatakan mewarisi. Seakan-akan itu anak cucu Nabi Adam itu pewaris dari surga. Karena pemilik surga itu Adam. Allah berikan surga kepada Adam. Adam mewarisi surga. Dan anak cucunya mewarisi surga. Dunia hanya sementara. Kita akan sampai ke perjalanan berikutnya. Dan karena kita anak cucu Nabi Adam, kita akan bersama dengan Nabi Adam menempati surga. Tapi tidak semua anak cucu Adam itu ingin kembali pulang ikut bersama Nabi Adam di surga. Kita lihat ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, pesan Allah supaya anak cucu Adam setelah dunia sementara ini ditinggalkan, akan kembali ke surga, tempat yang Allah wariskan kepada kita semua. Allah katakan turun, tapi ingat, kalau datang petunjukku, siapa menerima petunjukku dengan baik, aman. Enggak ada ketakutan. Jangan bersedih. Jangan cemas. Jangan bersedih. Itulah orang beriman. Orang beriman adalah orang-orang yang mengamankan dirinya, tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kecemasan, karena mengikuti petunjuk Allah dengan baik, berada pada kelompok yang benar. Sebaliknya, lanjut. 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, tapi ada dua kelompok lagi yang salah. Kalau tadi kelompok yang benar, namanya Al-Mu'minun, nama judul surahnya surah 23, satu surah untuk mengingatkan kelompok yang benar ini, nama surah 23 Al-Mu'minun, mengingatkan kelompok yang benar itu. Maka dua lagi, orang-orang yang kafir. Judul suratnya Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Judul surah 109. Satu lagi yang berdusta, pura-pura beriman tapi tidak. Itu namanya Al-Munafiqun. Judul surah ke-63. Di dalam Al-Quran ini 114 surah, itu 3 kelompok tadi itu ditandai dengan judul surat. Kelompok pertama yang benar, yang beriman. Satu surah menjadi judul, yaitu Al-Mu'minun. Orang-orang yang mengamankan dirinya. Satu surah lagi, Al-Kafirun. Surah 109. Kelompok yang menutup diri, tidak menerima kebenaran. Yang ketiga, Al-Munafikun. Judul surah ke-63. Orang yang tidak jelas imannya di permukaan seperti beriman, tapi di dalam sebenarnya tidak beriman.
Jadi sekali lagi, makna di balik judul surat ini menyadarkan manusia agar berada di kelompok yang benar, yaitu al-mu'minun. Jangan berada di kelompok yang salah. Ghairil maghdub al-kafirun waladhdallin al-munafikun. Itulah arti dan makna di balik al-mu'minun. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, hubungan. Bila judul yang lalu, Al-Hajj, bicara tentang undangan Allah untuk menuju rumahnya, makanya haji ke Baitullah. Hijjul bait, berhaji ke rumah Allah. Menuju atau berjalan menuju rumah Allah. Diundang Allah. Kita penuhi dengan labbaik Allahumma labbaik. Kata Allah dalam hadis, mereka tamu-tamuku. Labbaik Allahumma labbaik. Itu telah kita bahas dalam pertemuan yang terakhir. Bila Al-Haji menjelaskan tentang undangan Allah untuk datang ke rumahnya, maka al-mu'minun mengingatkan orang-orang yang aman memenuhi undangan Allah ke surganya. Kalau tadi ke Baitullah. Kalau yang sekarang al-mu'minun itu ke surga Allah. Baitullah itu adalah destinasi antara. Artinya destinasi dunia. Baitullah kelihatan di Mekah. Tapi ada last destination. Ada perhentian terakhir kita. Yaitu di yaumil akhir. Yaitu di surga. Orang-orang beriman itu aman. Sehingga Allah katakan, masuk, aman kalian. Kita lihat surat 15. Pada surat 15, ayat 45 dikatakan begini. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Ya, terusnya. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Aman. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuk. Kalian selamat. Kalian aman. Karena kalian mukminun. Mengamankan diri untuk sampai menuju ridho ilahi. Bisalamin aminin. Dapat salam. Kalau ke Baitullah, labbaik Allahumma labbaik. Maka orang beriman sampai di surga Allah katakan salam. Malaikat mengatakan ada salam dari Allah. Seperti dikatakan di surah 36. Pada surah 36, surah yang kita hafal, surah Yasin, setidaknya kita sering mendengarkannya, ayat 55 mengatakan begini. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dan kesibukan mereka. Dalam kesibukan mereka. Terus. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Terus. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Apa diminta tersedia. Dan lebih dari itu, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Salamu qawlam min rabbir rahim. Salam. Ucapan selamat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi kelompok yang benar atau al-mu'minun, jangan menjadi kelompok yang salah. Karena kelompok yang salah dikatakan begini. Lanjut. Ayat 59. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, bersiaplah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Berpisah ya, bersiap, berpisah. Jadi tidak di sini kalian. Orang-orang yang aman baru masuk. Kalian tidak punya karcis, keluar aja. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu perlulah kita untuk
memperhatikan kualitas iman kita. Benarkah kita dengan serius menjaga iman kita? Benarkah kita orang-orang yang mengamankan diri sehingga berhak mendapatkan sambutan Allah? Masuk, aman kalian. Tadi dikatakan bahwa orang-orang beriman yang tidak tercemari imannya lah yang mendapatkan janji dan garansi dari Allah untuk aman. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita menjadi pewaris surga Firdaus bersama dengan nenek moyang kita Adam dan Hawa kembali ke surga, tempat yang disiapkan untuk kita? Bagaimana caranya agar perjalanan kita menuju hadrat ilahi itu berlangsung aman? Tadi dikatakan, ikuti petunjukku. Bila diikuti dengan baik, kalian akan aman. Tidak ada khawatir dan tidak ada gelisah dan cemas. Bagaimana caranya? Di surat Al-Mu'minun, kita akan lihat setidaknya ada 3 pesan penting agar kita menjadi orang yang beriman yang berhak mewarisi surga Firdaus. Sebagaimana biasa, 3 pesan ini adalah rangkuman dari intisari ayat-ayat yang berada di surah 23 ini. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan itu? Pertama, jaga dengan baik. Jaga dengan baik pesan keberuntungan. Jaga itu. Jadi ketika Allah katakan mereka pewaris, Allah beri kriterianya. Jaga dengan baik. Kita lihat surat Al-Mu'minun, apa yang perlu kita jaga supaya iman kita tetap tadi, iman yang tidak tercemar. Kita mulai dengan kembali ayat 1 sampai tadi ayat ke-11. Pelan-pelan kita baca, silakan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sholat kita. Jadi jaga sholat dengan baik. Terusnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Jaga mulut kita. Jaga perilaku kita. Jangan larut dalam hal-hal yang tidak berguna. Hindari hal-hal yang tidak bernilai. Terus. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jaga harta kita. Jangan tercemari dengan harta orang lain. Karena Allah katakan di harta kita ada milik orang lain. Kalau masih bercampur juga, itu kotor harta kita. Itulah makanya namanya zakat. Bersihkan. Zakat itu membersihkan. Membersihkan harta kita. Sehingga tidak ada milik orang lain yang masih menempel di harta kita. Terusnya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jaga kehormatan diri. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Jadi menjaga kehormatan diri kita, ada hasrat seksual kita, itu disalurkan dalam jalan yang Allah sudah tentukan. Itu dengan jalur pernikahan. Terusnya. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi yang namanya nikah itu seperti aturan Allah. Yang nikah itu pasangan. Laki-laki dengan perempuan itu namanya pasangan. Jangan mencari di balik itu. Jangan laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Nah, itu kelewat batas. Tidak berada dalam relnya lagi. Terusnya. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Jaga janji. Jaga amanah. Terusnya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Nah, kembali diulang sholat. Makanya dikatakan sholat yang pertama. Indikasi orang beriman tadi dikaitkan dengan sholat. Sholatnya khusyuk. Setidaknya sholatnya dijaga untuk sampai proses khusyuk. Mereka inilah yang lanjut. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jadi pesan pertama, jaga ini. Jaga diri kita dari lalai dalam hal-hal yang menyibukkan, yang tak bernilai untuk akhirat.
jaga mulut kita, jaga perilaku kita, jaga janji kita, jaga sholat kita, jaga harta kita, jaga tadi itu kehormatan diri kita. Nah, itulah dia pesan pertama. Siapa melakukannya dengan baik, dia mendapat tiket to the moon, tiket untuk sampai, tiket to Firdaus, ya, tiket untuk sampai ke surga Firdaus. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan kedua ini untuk sampai ke surga itu tidaklah semudah yang seperti yang digambarkan. Itu sulit. Makanya diberikan analoginya haji saja itu banyak penghalangnya. Apalagi jalan ke surga, banyak penghalangnya. Setan bersumpah, nggak ada yang ikut, paling sedikit. Itu setan mengatakan begitu. Ini anak cucu Adam ini nggak ada yang ingat, nggak ada yang ingat. Dan Allah konfirmasi, memang dalam kenyataannya banyak orang-orang yang lupa jalan ke surga. Nah, disuruh ini tiket untuk aman, nggak dipedulikan. Kembali ke surat 36. Tadi sudah kita baca sampai ayat 59. Ulangi lagi 59-nya. Yasin 59. Ya, Yasin ya Ustaz ya? Iya, yang tadi. Yasin surat berapa Ustaz Afwan? Surat 36 ya, surat 36 ayat 59. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Kalian jahat. Sudah diberitahu ini jalan ke surga. Ini tempat yang menanti. Kenapa menyeleweng ke tempat yang lain? Lanjut. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Rupanya, kenapa orang-orang menyimpang dari surga yang asli? Karena setan memberikan was-was, menghasut dengan surga-surga palsu. Jadi ada Firdaus, tapi ada juga dibuat setan surga-surga Firdaus yang palsu, paradise, paradisu, itu dia. Dibuat surga-surga Firdaus palsu sehingga manusia lupa tentang Firdaus yang asli. Lanjut. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Ini pesan pertama tadi. Ini jaga ini. Sudah. Terusnya. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Nah, kita lihat sederhananya tadi garisan. Kalian dari surga akan kembali ke surga. Ini jalannya. Penuhi ini. Sepertinya mudah. Tapi dalam praktek banyak yang sulit. Karena setan sudah bersumpah. Tidak ada yang ingat jalan pulang. Dan Allah katakan memang dalam kenyataan banyak orang yang sesat. Oleh karena itu, di Al-Mu'minun ini setelah pesan pertama, jaga kriteria, jaga hal-hal yang perlu kita jaga untuk menjadi pewaris surga Firdaus. Pesan kedua adalah berhati-hati terhadap tipuan setan. Orang beriman diwaspada, jangan sampai tertipu dengan bujukan setan. Dalam Al-Mu'minun kita diajarkan doa untuk itu, yaitu di surah 23 ayat 97. Katakan begini. Ayat 23, 97, doa supaya jangan terjebak dengan tipuan setan. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitin. Silakan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Terus. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Jangan sampai setan datang kepadaku, ya Allah. Lindungi aku kalau mereka membisikkan hal-hal jahat pada diriku. Itulah makanya kita diajarkan untuk selalu membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis.
Qul a'udzu birabbin nas itu malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Karena waswas bisa menyebab Nabi Adam, maka waswas juga itu disebarkan oleh setan sehingga kita lupa jalan pulang. Pas mau meninggal dibiarkan setan. Lanjut. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Nah, udah baru ketahuan ketipu rupanya selama ini. Terusnya. Agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Di barzah. Mereka nggak bisa pulang lagi. Lanjut. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Nasab keturunan, aku anak cucu Adam, enggak, anak cucu Adam palsu. Anak cucu sendiri tidak dapat warisan bila tidak memenuhi syarat pewarisan. Contoh, anak seharusnya mewarisi harta orang tuanya. Tapi kalau anak itu ternyata membunuh orang tuanya untuk dapat waris, anak itu enggak dapat waris lagi. Karena apa? Karena dia melakukan pembunuhan. Nah, jadi tidak semua ahli waris dapat waris. Dia ahli waris yang sah, terdata dengan baik dan tidak cemar oleh karena pelanggaran yang menyebabkan hak warisnya dicabut. Di pembunuh dicabut hak warisnya. Itulah dikatakan tidak ada lagi nasab karena tidak keturunan anak Nabi Adam yang berhak menjadi pewaris surga Firdaus. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Jadi agar mendapatkan tempat yang nyaman di akhirat nanti, waris surga Firdaus setelah penuhi kriteria seperti yang disebutkan di poin pertama, di pesan pertama. Pesan kedua ini hati-hati, banyak gangguan perjalanan yang dihembuskan oleh syaitan. Pesan ketiga. Pesan ketiga, setelah tadi yang pertama kita lakukan perintah Allah, tahu-tahu digoda setan, lupa. Kalau dalam keadaan bersalah seperti itu, pesan ketiga adalah segera bersihkan diri dengan bertaubat. Nabi Adam itu kena tipuan dari iblis. Itulah makanya iblis sesumbar mengatakan, itu namanya Adam menjadi bisa digoda, apalagi anak cucunya. Nah, itu makanya dia sesumbar mengatakan bisa digodanya. Tapi ada satu yang dimiliki Adam yang tidak diperhatikan oleh iblis. Adam ketika salah, dia segera memperbaiki diri, mengakui kesalahannya. Oleh karena itu pesan ketiga, apabila kita digoda setan dan ternyata kita terlanjur berbuat salah, segera bersihkan diri dengan bertobat. Itulah makanya orang beriman, meskipun beriman bukan berarti nggak berdosa. Orang beriman, dia mengatakan, ya Allah, ampuni dosaku. Seperti dikatakan di ayat 109, kembali ke surat 23. Surat 23, Ustaz. Iya, kembali ke surat Al-Mu'minun. Tadi masih ayat-ayat tentang mohon ampun, ayat tentang godaan setan. Sekarang kita masuk ke surat Al-Mu'minun tentang pengampunan. Lihat ayat 109. Sesungguhnya ada golongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Iya, jadi orang beriman bukanlah orang yang tidak berdosa. Sedangkan Nabi saja itu terkadang ada khilafnya. Apalagi kita anak cucu Nabi Adam ini, tentulah hal yang wajar kita bersalah. Yang nggak wajar itu ngetem dalam kesalahan. Dia aja salah, itu nggak boleh. Anak cucu Adam seharusnya mengikuti Adam. Yang ketika salah, langsung mengatakan begini. Mari kita lihat surat 7. Pada surat 7 ketika Allah tegur, Adam kenapa kau langgar perintahku? Mari kita lihat surat
7 ayat 22. Maka setan memujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Bila setan dapat menipu, itu terlalai dalam melakukan maksiat, melanggar perintah Allah, mengabaikan perintah Allah, melakukan apa yang Allah larang, maka seperti Adam yang ketika ditegur langsung mengatakan begini, ayat 23-nya, Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." rugilah kalau tetap ngetem, stuck dalam kemaksiatan. Kita, tentulah Allah sudah maklum, tentulah kita pernah bersalah. Yang nggak boleh kita lakukan, berhenti di kesalahan, bangkit. Ketika kita sudah salah, sebesar apapun kesalahan dosa kita, bersihkan diri. Dan bila itu kita lakukan sebelum ajal mendatang, sebelum malaikat maut tiba, Allah terima sebesar apapun kesalahan itu. Seperti pernah kita ingatkan melalui pesan di surat 39, ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, sebesar apapun kesalahanmu, seberat apapun dosamu, bangkit, jangan putus asa. Karena aku maha pengampun, semua dosaku ampuni. Lanjut. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Nah, jangan tunggu-tunggu, segera. Terusnya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Nah, kematian itu tiba-tiba. Jadi pastikan berada di kelompok yang benar. Mengikuti petunjuk Allah dengan baik. Itulah dia 3 pesan penting di Al-Mu'minun. Bagaimana caranya mengamankan diri kita untuk sah menjadi pewaris surga Firdaus. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mukminun yang mendapatkan ridho ilahi menjadi pewaris surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.